adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Kakak Yuke dalam ibadah kelas balita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya, lalu disambung dengan lagu Hidup, Hidup, Hidup selamanya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita ya adik-adik. Musik! Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Mantap. Adik-adik, kenapa sih di awal tadi kita menyanyikan dua lagu Yesus disalibkan dan hidup selamanya? Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Iya, betul. Hari ini hari Minggu. Tapi ada yang spesial hari ini. Karena apa? Kita memperingati Hari Paskah. Hari Tuhan Yesus telah bangkit adik-adik. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus telah menang atas kuasa dosa dan kuasa kematian yang merupakan hari kemenangan untuk kita semua juga adik-adik. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala dosa. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
Yesus itu sudah mau mati. Untuk apa adik-adik? Untuk menolong hidup kita semua, untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kakak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan dan mempersiapkan hati kita. Yesus penolong hidupku. Musik. Penolong hidupku, juga penolong hidupmu. Dia mau mati bagi kau dan aku. Ku mau hidup seperti Yesus. Sekali lagi, Yesus penolong hidupku, juga penolong hidupmu. Dia mau mati bagi kau dan aku. Mau hidup seperti Yesus. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yeni. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, juga papa mama yang saat ini sedang beribadah di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dengan sikap hormat, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami untuk duduk tertib, mendengarkan firman Tuhan dijelaskan. Kami ingin semakin mengerti tentang kasih Tuhan yang selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan Yesus, ditemani juga oleh Papa Mama, sebelum kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan Yesus penolongku, yaitu judul atau tema Paskah kita tahun ini. Kak Yeni akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Adik-adik dan juga papa mama membuka Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama ya. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Adik-adik menyimak, memperhatikan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan mereka seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut,
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini adalah firman Tuhan yang akan Kak Yeni jelaskan sesuai dengan judul atau tema Paskah tahun ini, Tuhan Yesus Penolongku. Yuk sama-sama kita ucapkan adik-adik dan papa mama, Tuhan Yesus Penolongku. Pintar. Kak Yeni akan menjelaskan ayat ini melalui sebuah cerita. Suatu hari, Pak Andi sedang membajak atau membawa binatang peliharaannya untuk mempersiapkan tanah yang akan ditanami. Tiba-tiba Pak Andi kaget. Karena apa? Di kejauhan dia melihat ada kebakaran. Jadi kebakaran itu berasal dari kebun belakangnya. Lalu Pak Andi segera berlari dan melihat apa yang terjadi. Apinya sebagian masih menyala adik-adik. Pak Andi mengambil air dengan ember dan berusaha menyiram agar apinya bisa berhenti atau padam. Tiba-tiba Pak Andi melihat ada sebuah benda bau angus. Bendanya juga sudah hitam, berarti sudah hangus. Apa yang terjadi ya? Pak Andi mendekat untuk melihat benda apa yang terbakar sampai hangus. Lalu Pak Andi menggunakan kakinya untuk membalikkan benda itu. Tiba-tiba ketika benda itu terbalik, keluar anak-anak ayam. Wah, ternyata adik-adik dan papa mama, benda yang terbakar dan baunya hangus itu adalah seekor ayam betina. Wah, Pak Andi juga ikut sedih karena ternyata ayam betina yang sangat ia sayangi terbakar dan mati. Ayam betina merah, begitulah nama sebutan dari ayam kesayangannya Pak Andi. Apa yang terjadi adik-adik pada saat itu? Ternyata ketika kebunnya Pak Andi terbakar, ayam betina merah memanggil anak-anaknya. Agar anaknya berkumpul karena dia tidak mau anaknya mengalami bahaya. Tapi ternyata setelah dihitung ada satu anaknya yang belum ada. Aduh, coba seandainya kita dalam bahaya. Papa, mama pasti sedih ya. Pasti berusaha menolong. Sama seperti ayam betina merah. Ketika dihitung anaknya yang bernama Ciko belum ada. Ayam betina merah segera mencari dan dia dengar suara Ciko. Itu suara Ciko anakku. Dan akhirnya ayam betina merah menemukan anaknya sudah ada
di tengah-tengah api. Apakah ayam betina merah membiarkan Ciko mati, terbakar? Tidak. Karena dia sayang anaknya, ayam betina merah berusaha menyelamatkan Ciko anaknya. Dan ini juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Jumat kemarin kita memperingati hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Dia disiksa, dicambuk, bahkan kaki dan tangannya dipaku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Karena kasihnya kepada adik-adik, kepada papa mama, kepada Kak Yeni, Tuhan Yesus rela berkorban. Rela menderita supaya kita semuanya selamat dari hukuman di neraka. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan. Dia satu-satunya penolong. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu dia menyerahkan nyawanya, maka pada saat itu Tuhan menjadi penolong kita. Tidak sampai di situ, Alkitab yang sudah kita baca tadi menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang dikuburkan tidak mati selamanya. Ketika pagi-pagi para perempuan, murid-murid yang pernah mengikut Tuhan Yesus pada waktu hidup mendatangi kuburan Tuhan Yesus. Tapi mereka sedih. Kenapa kubur Tuhan Yesus sudah terbuka? Jangan-jangan Tuhan Yesus dicuri. Dan pada saat itu mereka bertemu dengan malaikat. Malaikatnya mengatakan, "Kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini." Dan pada saat itu akhirnya murid-murid sangat bersukacita, sangat senang karena mereka ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat masih hidup di dunia, bahwa Tuhan Yesus benar-benar akan hidup kembali. Benar adik-adik, pada saat mereka sudah pulang dari kubur itu, beberapa waktu kemudian mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan murid-murid sangat senang. Tuhan Yesus yang bangkit ini menjadi penolong bagi murid-murid sehingga mereka tetap ditemani oleh Tuhan Yesus selama-lamanya. Adik-adik juga papa mama yang disayang oleh Tuhan Yesus. Kasih dari ayam betina merah kepada anak-anaknya sangat baik, sangat bagus. Dan kasih Tuhan Yesus kepada kita lebih dari kasih atau sayang siapapun yang ada di dunia ini. Kalau papa mama sangat sayang kepada kita, Tuhan Yesus sangat sayang, lebih dari sayangnya papa mama. Itu sebabnya karena Tuhan Yesus menjadi penolong kita, Tuhan juga senang kalau kita senang membantu atau menolong orang lain. Misalnya saat ini kita tahu masih ada penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Kamu bisa menolong teman-teman lain atau orang lain dengan cara berdoa di rumah, dengan cara tetap taat di rumah, sehingga kita
bisa membantu orang lain agar tetap aman. Bisa membantu juga papa mama untuk tetap tertib selama ada di rumah. Selamat Hari Paskah. Ingat Tuhan Yesus adalah penolong kita. Kapanpun dan dimanapun Tuhan Yesus selalu bersama menjadi penolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit dan menjadi penolong kami dimanapun kami berada. Kami juga mau mengikuti contoh Tuhan Yesus agar kami juga senang menolong papa mama, senang menolong teman-teman kami yang membutuhkan bantuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.